Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel Ruang Indigo. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya melakukan perjalanan astral ke kerajaan Laut Selatan dan bertemu dengan Bunda Ratu Laut Selatan atau Bunda Ratu Kidul. Malam itu jam 8:30 aku sampai di rumah guru pembimbingku. Aku sudah ditunggu di ruang tamu saat itu. Saat itu suasananya sepi dan tidak ada orang di rumahnya. Di ruang tersebut beliau menyiapkan lilin berwarna merah dan juga ada beberapa dupa gaharu. Beliau menyuruhku masuk dan duduk di samping beliau. Sebelum melakukan perjalanan malam ini, dengarkan kataku baik-baik. Ketika nanti kamu bertemu dengan sosok-sosok yang mengaku Bunda Ratu, bacakan istighfar. Nanti ketika sosok-sosok tersebut yang mengaku Bunda Ratu kok menjadi abu atau terbakar, artinya mereka itu jin-jin yang menyerupai beliau, dan mereka akan hancur ketika kita membacakan istighfar. Jam menunjukkan jam 9 malam. 7 dupa dinyalakan dan lampu di ruang tamu tersebut dimatikan, dan untuk penerangan dinyalakan lilin berwarna merah. Aku disuruh duduk bersila dan mulai melakukan meditasi. Hampir setengah jam berlalu. Saat meditasi aku merasa seperti di ruang hampa. Tiba-tiba guruku menepuk pundakku, dan saat itu juga tiba-tiba sukmaku ini terasa keluar dari dalam tubuh. Aku merasa sukmaku ini seperti berdiri ya, dan aku bisa melihat sosok jasadku ini duduk bersila bersama dengan guruku. Saat itu aku mendengarkan apa yang diperintahkan oleh beliau. Aku disuruh terbang ke salah satu pantai di Jawa Timur dengan sukma halusku ini. Aku niatkan dalam hati untuk terbang, dan aneh, sukmaku ini tiba-tiba melesat seperti cahaya. Aku serasa melayang di atas pemukiman warga. Tidak terasa, tiba-tiba aku sudah berada di salah satu pantai di Jawa Timur. Saat itu aku berjalan ke arah laut. Aku berjalan dan lalu masuk ke dalam laut. Saat itu ya biasa aja, tidak seperti masuk ke dalam air gitu. Jadi kayak cuma menembus gitu aja. Semakin dalam laut itu semakin kelihatan gelap. Dan aku mendengar suara dari guruku untuk melanjutkan perjalanan untuk masuk ke dalam laut tersebut. Tiba-tiba ada cahaya berwarna kemasan dari kejauhan.
aku semakin masuk ke situ. Alangkah terkejutnya saat itu aku melihat ada kerajaan yang sangat besar di bawah laut. Kerajaan itu berkilau berwarna keemasan, dan di depan gerbangnya ada dua sosok seperti raksasa yang berdiri atau menjaga gerbang tersebut. Perwujudan dua sosok itu, mereka itu laki-laki, badannya besar ya seperti raksasa, tetapi separuh badannya itu ular berwarna hitam. Mereka membawa tombak berwarna hitam dan ada yang membawa trisula berwarna emas. Saat aku hendak masuk, mereka itu menghadangku atau menghalangi. Mereka bilang tidak boleh masuk. Lalu aku mendengar suara dari guruku agar aku izin dengan menyebut nama guruku tersebut, dan dari dalam terdengar suara wanita yang menyuruhku untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Dua sosok tersebut akhirnya bergeser, dan tombak dan tongkatnya itu cuma diberdirikan. Lalu tiba-tiba pintu gerbangnya itu terbuka sendiri. Lalu aku masuk ke dalam. Kerajaan tersebut megah sekali. Tiang-tiangnya yang terbuat dari emas, dan ada beberapa batu jamrud dan juga berlian berwarna biru dan kemerahan. Dan di samping-sampingnya banyak sekali dayang-dayangnya ya. Aku masuk ke dalam ruangan dan aku diantar salah satu dayang dari Bunda Ratu ini. Lalu aku diantarkan di suatu ruangan gitu, seperti ruangan privat beliau ya, atau ruangan yang khusus untuk tamu-tamu beliau. Aku masuk ke situ dan dayangnya itu pergi. Aku masuk sendiri. Aku melihat sosok wanita cantik memakai mahkota berwarna emas, dan saat itu beliau memakai kebaya berwarna putih bersih dan memakai kain jarik berwarna putih. Beliau duduk di singgasana yang terbuat dari emas. Di singgasana tersebut itu ada ukirannya berbentuk naga berwarna emas. Aku memperkenalkan diri, memperkenalkan namaku, dan aku juga bilang aku salah satu murid dari guruku ini. Beliau tersenyum dan beliau menyuruhku untuk mendekat. Saat itu memang tujuanku itu untuk belajar tentang kebatinan. Beliau ini mengajariku. Beliau ini mengambil sebuah papan kecil dan dipegang di tangannya, dan beliau menuliskan suatu kalimat. Saat itu tidak jelas tulisannya, dan beliau memberikan arahan agar bisa membaca tulisan dari alam gaib itu. Katanya aku disuruh menarik nafas panjang dan menahan, dan visualisasikan tulisan tersebut tersedot ke dalam cakra mahkota kita atau di antara alis. Saat itu tulisannya berwarna putih, itu terlihat jelas. Lalu aku juga bertanya bagaimana cara mendengarkan suara-suara gaib biar aku itu bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok jin.
Saat itu beliau bilang ke aku, katanya aku ketika mau mendengarkan suara-suara gaib disuruh diam sebentar dan diniatkan untuk mendengarkan suara-suara itu. Lalu nanti di telingaku sebelah kanan itu akan menjadi terasa panas. Setelah panas akan berdenging. Setelah berdenging itu baru suara tersebut bisa terdengar dengan lirih. Nanti semakin kita menghadapkan pikiran, suara tersebut semakin jelas dan jelas. Dan sampai saat ini teknik dari beliau ini bisa aku gunakan, bahkan cuma dengan niat dan tanpa dengan tahan nafas itu bisa digunakan. Beliau memberi wejangan ketika sudah bisa melakukan atau berkomunikasi dengan makhluk dari golongan kami atau makhluk dari golongan jin. Jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan pernah merugikan orang lain. Kalau bisa, kamu itu menjadi pemaku alam atau menjaga keseimbangan alam ini. Jadilah orang yang bersifat tanah. Jadi tidak pernah membanggakan suatu keilmuan apapun, dan kita tetap merasa kekurangan ilmu atau merasa bodoh. Saat itu beliau menepuk pundakku dan mengelus rambutku, dan aku disuruh pulang untuk kembali ke jasadku. Beliau mengantarkanku sampai ke pantai di salah satu kota di Jawa Timur. Lalu aku disuruh balik ke tubuh jasadku. Lalu aku niatkan sukmaku ini kembali ke tubuh jasad. Saat itu sebelum masuk ke tubuh jasad aku berdiri, dan tiba-tiba sukmaku ini seperti terhisap ke dalam ubun-ubun atau kepalaku. Dan saat itu aku sadar dan menceritakan pengalamanku ini kepada guruku. Dan alhamdulillah sampai detik ini teknik yang aku pelajari ini bisa berfungsi dan beberapa kali juga membantu orang lain. Itu ceritaku. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran atas cerita ini. Dan untuk teman-teman yang saat ini mungkin yang sedang mendalami ilmu hikmah, carilah guru yang benar-benar tepat, dan ketika memahami suatu keilmuan, pastikan keilmuan tersebut memiliki sanad yang jelas dan terhubung dengan guru-guru yang terdahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.